Saya lihat kayaknya ada yang nggak dapat THR tetapi tetap sukacita. Haleluya. Padahal tanggalnya tuanya bukan main, saudara. Tapi saya percaya banyak yang udah gajian. Amin. Oh, ternyata nggak semuanya. Tapi kalau saudara kelihatan banget tetap sukacita, artinya apa? Saudara, orang-orang yang sadar betul bahwa sukacita kita ditentukan bukan karena keadaan, tetapi karena Tuhan ada setia bersama dengan kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, senyumnya mana? Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya senang bisa jumpa dengan saudara pagi hari ini. Saya melihat orang-orang yang setia sama Tuhan. Di saat orang lain lagi memilih untuk liburan jalan-jalan, lagi mudik, saudara tetap cari Tuhan. Saudara, orang-orang yang cinta Tuhan, amin. Dan saya mau bilang, orang yang cinta Tuhan, hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, kita mau angkat Alkitab juga boleh. Alkitab juga boleh, yang nggak boleh kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Roma 8 ayat 37 ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Roma 8 ayatnya yang ke-37. Yuk sama-sama kita buka kitab kita, Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca dengan keras. 3, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah Sekali lagi 3, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, saya bilang saudara, kalau saudara perhatikan 2 minggu terakhir saudara dalam khotbah saya muncul kalimat itu apa? Kita lebih daripada pemenang. Sama-sama bilang sama saya lebih daripada pemenang. Bilang kanan kirimu, kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Dan saya mau bilang saudara, memang kita sempat membahas tentang beberapa kunci untuk apa mencapai yang namanya kemenangan. Dan memang pada kehidupan setiap kita saudara, dalam kehidupan pada umumnya saudara, ada banyak orang membahas tentang bagaimana untuk bisa ngalamin kemenangan, bagaimana untuk menang dalam bisnis, bagaimana untuk menang dalam kehidupan, bagaimana untuk menang dalam karir dan lain sebagainya. Nah, tapi yang Tuhan taruh di hati saya sepanjang minggu ini saudara adalah bicara tentang ketika kita menang, ketika kita sampai di posisi apa yang sementara kita perjuangkan itu, apa yang harus kita lakukan saudara. Jadi ketika kita dalam kemenangan, apa yang harus kita lakukan? Karena begini saudara, jangan sampai apa yang sudah kita perjuangkan dengan begitu susah payah, jangan sampai dengan apa yang kita sudah lakukan dengan begitu luar biasa, pengorbanan yang sudah kita lakukan untuk supaya kita capai yang namanya kemenangan, itu akhirnya menjadi sia-sia. Karena ketika kita menang, kita lakukan kesalahan. Ketika kita menang, itu hanya berlangsung begitu singkat saja. Ketika kita menang, kita nggak mampu mempertahankan itu dengan baik. Makanya hari saudara yang Tuhan taruh di hati saya itu sampaikan buat saudara adalah bicara tentang yang namanya bertahan dalam kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, bertahan dalam kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, bertahan dalam kemenangan. Karena seperti yang saya bahas 2 minggu terakhir saudara, bahwa saudara dan saya kita diciptakan bukan untuk kalah, tetapi menang, bahkan lebih daripada pemenang. Katakan amin. Dan itu bukan cuma bicara tentang momen-momen tertentu dalam kehidupan setiap kita, tetapi yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rancangkan sepanjang hidup kita, bahkan sampai akhir kehidupan saudara dan saya, kita didapati sebagai orang-orang yang menang. Katakan amin. Makanya kalau saudara dan saya sudah sampai pada titik di mana kita sudah menang, pastikan kita bertahan sampai akhir, supaya kapan pun waktu Tuhan, kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, bertahan dalam kemenangan. Bilang sama kanan kirimu, karena kita lebih daripada pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci bertahan dalam kemenangan saudara? Itu bersama-sama kita akan bahas hari ini saudara, yaitu bicara tentang bertahan di dalam kemenangan. Apa kunci bertahan dalam kemenangan? Yang pertama saya mencatat di sini saudara adalah dengan bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur.
Sama-sama bilang sama saya, bersyukur kepada Tuhan. Coba kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-57. Sama-sama kita baca saudara. Yuk, yang sudah di sana 1 Korintus 15:57 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi yang telah memberikan kepada kita apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah apa? Memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Selanjutnya Mazmur 98 ayat 1. Mazmur pasalnya yang ke-98 ayatnya yang pertama. Mazmur pasalnya yang ke-98 ayatnya yang pertama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama 3, ya. Nyanyikanlah sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang bagian awal dikatakan apa? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saya bilang saudara, kemenangan datangnya dari Tuhan, katakan amin. Gak ada satupun yang terjadi bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Jadi saya mau bilang saudara, sekalipun saudara berjuang, sekalipun saudara berusaha, kalau Tuhan gak kasih kemenangan, saudara gak akan menang. Amin. Kenapa? Karena semuanya datangnya dari Tuhan, semuanya dengan seizin Tuhan. Kemarin kita sempat bahas saudara, even setan mau bertindak pun, saya mau bilang saudara, semuanya dalam otoritasnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kuasanya jauh lebih besar daripada segalanya, katakan amin. Sehelai rambut kita nggak mungkin jatuh tanpa seizin Tuhan, apalagi bicara tentang mencapai yang namanya kemenangan. Jadi ketika saudara dan saya mencapai yang namanya kemenangan, kita harus ingat bahwa itu datangnya dari Tuhan, dan yang harus kita lakukan adalah apa? Mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur. Kenapa bersyukur ini penting? Karena ini adalah tanda kita menghargai apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kita, dan dengan begitu akan menghasilkan kemenangan selanjutnya bagi setiap kita. Saya pernah kasih analogi ini saudara. Saudara misalnya punya Saksang dan BPK misalnya. Saudara misalnya saudara punya Saksang dan BPK, saudara memberkati pendeta misalnya. Bukan kode ya, bukan kode. Jangan zuzon sama pendeta. Saudara mau memberkati pendeta, saudara mau kasih misalnya ada 3 pendeta yang saudara mau kasih, atau untuk sederhananya 2 pendeta saudara mau kasih saudara. Saudara mau kasih ini Saksang dan BPK, ada 2 paket buat 2 pendeta. Nah akhirnya ketika saudara kasih di hari Minggu saudara, pendeta yang satu menerima dengan aduh terima kasih banyak, puji Tuhan Ibu, aduh haleluya, praise the Lord, aduh dengan saya suka sekali babi, haleluya. Itu pendeta yang satu. Memang ini pendeta ini suka banget babi. Iya saya. Nah jadi tolong, saya nggak mau khotbah itu. Karena saya pernah khotbah, saya bilang saya suka babi. Mohon maaf ya, darah Yesus, setiap kali jemaat kasih saya makanan babi semuanya. Harus berhikmat juga saudara. Saudara kasih respon pendeta yang pertama begitu. Respon pendeta yang kedua saudara kasih, wah ini BPK. Oh, BPK, oke, baik. Pertanyaan saya, minggu depannya kalau saudara mau kasih lagi, hanya ada satu porsi, saudara mau kasih kemana? Pendeta yang pertama atau pendeta kedua? Hah? Pertama. Kenapa? Yes, yang pertama mensyukuri apa yang saudara kasih. Saya mau bilang saudara, Tuhan juga bisa begitu saudara. Saya mau bilang mohon maaf ya, bagaimana Tuhan mau kasih lagi sesuatu yang mungkin Tuhan pernah kasih dalam kehidupan setiap kita, kalau kita nggak menghargai apa yang Tuhan pernah kasih dalam kehidupan setiap kita saudara. Makanya orang yang diberkati, saya mau bilang saudara, adalah orang yang menghargai berkat Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya saudara. Ketika orang nggak menghargai, saya mau bilang saudara, berkat Tuhan bisa stop dalam kehidupannya. Makanya begitu juga dengan kemenangan. Ketika kita meraih yang namanya kemenangan, ketika kita dianugerahkan yang namanya kemenangan, pastikan yang pertama kita lakukan sama-sama bilang sama saya mengucap syukur. Bilang sama kanan kiri, bersyukurlah. Sekecil apapun kemenangan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupanmu, sikapilah dengan mengucap syukur. Dari hal kecil kau mengucap syukur, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar, kemenangan yang besar dalam hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, mengucap syukur. Bilang sama yang ngomong, sekecil apapun itu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci bertahan dalam kemenangan yang kedua? Tidak
Tiga, sombong alias tetap rendah hati. Sama-sama bilang sama saya tidak sombong. Sama-sama bilang sama saya tetap rendah hati. Amin. Amsal 16 ayat 18. Sama-sama kita baca saudara. Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Haleluya. Yang sudah di sana Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 18 boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. Tiga, iya. Kecongkakan. Sekali lagi tiga, iya. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului. Selanjutnya 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5 sampai 6 sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Tiga, iya. Demikian jugalah kamu. Tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap Allah. Menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kemudian ayat 6, karena itu dirimu supaya kamu apa? Sama-sama bilang sama saya rendah hati. Kalau udah menang jangan sombong, amin. Karena balik lagi, semua dari Tuhan bukan dari kita, saudara. Memang kita ada bagian kita di sana, artinya kita lakukan bagian kita, kita berusaha, kita berjuang, ada bagian kita. Tapi balik lagi kepada poin yang pertama, gak mungkin itu bisa tercapai tanpa seizin Tuhan. Semua kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Mungkin kita lakukan di bagian kita, tapi kalau kita mau compare apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan lakukan, itu hanya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan apa yang Tuhan kerjakan. Ibarat bicara tentang balok es, bukan balok es, seperti gunung es kecil, saudara, yang kelihatan di atas hanyalah ujung kecilnya, di bawahnya besarnya bukan main, saudara. Itulah kira-kira perbandingan. Yang kelihatan apa yang kita lakukan itu cuma kecil, yang Tuhan kerjakan di balik semua itu, di balik layar itu jauh lebih luar biasa. Jadi ketika kita capai kemenangan, tetap rendah hati, jangan ada kesombongan, amin. Saya mau bilang saudara, kalau mulai ada kesombongan, saya selalu bilang, saya banyak melihat orang-orang sombong jatuh, dan jatuh, saudara. Dulu waktu rendah hati Tuhan angkat ini, tapi ketika ada kesombongan, nggak lama bos, nggak ada orang terlalu kuat sehingga Tuhan nggak bisa jatuhkan dia untuk buat dia rendah hati, saudara. Tapi nggak ada orang terlalu lemah, terlalu mohon maaf, terlalu bodoh sehingga Tuhan nggak bisa angkat dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan ketika saya renungkan ini, Tuhan taruh di hati saya begini, saudara. Sebenarnya banyak orang Kristen tuh kalau di hadapan Tuhan rendah hati. Shalom. Ada banyak orang Kristen kalau di hadapan Tuhan rendah hati, karena dia tahu ini kan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat dirimu. Kalau di hadapan Tuhan, Tuhan, Kaulah segalanya. Aku nggak bisa apa-apa tanpa dirimu, Tuhan. Luar biasa. Tapi ketika di hadapan sesama manusia, mohon maaf ya, di hadapan Tuhan dia rendah hati, tapi kalau di hadapan sesama manusia, Tuhan Yesus sombongnya bukan main. Oh enggak kok Pak, saya tetap rendah hati, Pak, saya tetap biasa aja Pak. Saya walaupun saya sudah diberkati dengan posisi yang tinggi, dengan jabatan yang luar biasa, saya biasa aja kok Pak. Saya rendah hati kok Pak. Saya cuma saya cuma minta kalau nama saya diundang dalam acara keluarga, disebutkan lengkap dengan jabatan saya. Kami undang yang terhormat untuk tulang nainggolan, dirut bang saya main itu saya masuk. Saya nggak sombong kok Pak, saya rendah hati. Tapi kalau ada undangan reuni, saya pakai name tag saya. Butet Saerang. Kenapa orang Batak nggak boleh nama Batak? Boleh tuh. Butet Saerang, pegawai BUMN. Oh darah Yesus. Ketika dia lihat orang-orang di samping BUMN, PNS, pegawai bank, pengangguran.
Jangan dekat-dekat rakyat jelata. Oh, darah Yesus Tuhan. Saya mau bilang saudara, itu kesombongan saudara. Ketika kita mulai memandang rendah orang lain lebih rendah daripada kita, itu kesombongan saudara di hadapan Tuhan. Mungkin buat Tuhan, artinya gini, ketika berhadapan dengan Tuhan kita nggak sombong, tapi ketika berhadapan dengan sesama kita sombong, itu sama aja di hadapan Tuhan saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan sombong, rendah hati, karena dengan mudah Tuhan kasih, dengan mudah Tuhan ambil untuk mengajarkan kita rendah hati. Karena saya mau bilang, tanpa semua yang Tuhan anugerahkan, kita nggak ada apa-apanya. Makanya kemarin ada banyak orang bilang, Pak Pendeta jawabannya bagus banget Pak Pendeta, ketika di podcast Deddy Corbuzier, ketika di podcast Deddy Sumargo, bagus banget. Saya nggak bilang gua kece dari lahir, nggak ada. Saya bilang karena Tuhan, hikmat saya karena Tuhan. Kalau nggak karena Tuhan, ayo liar, ente nyaho apa-apa. Saya mau bilang saudara, rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan sesama. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup. Tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap rendah hati, jangan ada kesombongan. Bilang sama ngomong lu juga, jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, mesti bersiap-siap. Yang ketiga, apa kunci untuk tetap bertahan dalam kemenangan? Yang ketiga adalah menggunakan kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menggunakan kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 47. 1 Samuel 17 ayat yang ke-47, sama-sama kita baca. Ini adalah perkataan Daud sebelum mengalahkan Goliat. Saudara, sama-sama kita baca. 1 Samuel 17 ayat 47. Sambil 5 musik saya undang maju ke depan. 3, iya. Dan akan mengetahui bahwa Tuhan menyelamatkan, sebab di tangan Tuhanlah apa? Wow, sekali lagi saudara, 3, ya. Dan seluruh jemaah ini akan mengetahui bahwa apa? Sebab di tangan Tuhanlah apa? Pertempuran dan, sama-sama bilang sama saya, Daud mengakui kemenangan dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Daud menggunakan kemenangannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Sama-sama kita baca ayat terakhir kita saudara. Kolose 3 ayat 17. 3, iya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sama-sama bilang sama saya, semuanya dari Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Ketika kita dianugerahkan kemenangan, kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa sih tujuan Tuhan kasih kita kemenangan? Supaya nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan kita. Supaya melalui kemenangan itu akan ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya orang lihat, wah hebat ya dia anak Tuhan ya, bisa capai posisi itu. Hebat ya dia anak Tuhan ya, bisa dapat keadaan seperti itu ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi pastikan segala sesuatu dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini semua punya korelasi saudara. Jangan ada kesombongan, tetapi pastikan semuanya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena proses yang Tuhan izinkan sampai akhirnya saudara meraih kemenangan, sekali lagi, supaya hidupmu itu tadi menjadi kesaksian yang luar biasa. Ada orang yang diizinkan Tuhan ngalamin sakit yang parah. Ketika dia sembuh, dia terima mujizat, menang atas sakit penyakit itu, dia pakai kesembuhannya untuk jadi kemuliaan buat Tuhan. Makanya saya kalau doa, ada jemaat Tuhan minta doa, saya selalu bilang, Tuhan, melalui kesembuhannya, melalui mujizat yang dia terima, nama Tuhan dipermuliakan. Karena memang itu tujuan Tuhan, saudara. Jadi pastikan kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, saudara, satu poin tambahan, saudara, yang punya korelasi dengan poin yang ketiga. Ini bisa masuk poin yang keempat. Untuk bertahan dalam kemenangan,
Jangan jahat. Jangan jahat. Ada banyak orang waktu dalam pertempuran baiknya luar biasa, saudara. Waktu dalam pertempuran andalkan Tuhan, mengasihi sesama, menolong sesama. Kenapa? Karena sama-sama berjuang. Tapi ketika sudah dalam posisi kemenangan, mulai muncul iri hati, mulai muncul insecure. Siapa contoh dalam Alkitab? Saul orang baik loh sebenarnya. Makanya dia dipilih Tuhan jadi raja, betul ya? Kalau orang jahat nggak mungkin dipilih Tuhan. Tapi sayangnya, ketika dia sudah dalam posisi kemenangan as a king, sebagai seorang raja, dia lihat Daud insecure, hati yang tadinya baik dia izinkan iri hati menguasai, akhirnya jadi jahat, punya rancangan jahat buat Daud, bahkan tega lakukan hal yang nggak sempat. Kejahatan yang membawa dia pada kejatuhan. Saya mau bilang saudara, di dalam kemenangan tetap jaga hatimu baik, jangan jadi jahat. Karena itu akan membuatmu tetap bertahan dalam posisi kemenangan. Ketika kau mulai jadi orang jahat, kau sementara menjadikan Tuhan sebagai musuh. Karena Tuhan membenci orang jahat. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan benci orang yang hatinya jahat. Makanya Tuhan berubah hati orang. Tuhan mau orang itu berubah hatinya supaya dia jadi orang yang benar. Karena yang Tuhan lihat itu hati. Jadi kalau kau dalam posisi kemenangan, kau lihat ada orang yang ngalamin kemenangan, ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah insecure. Kau lihat orang lain diangkat Tuhan lain, nggak usah iri. Kau lihat orang lain terima mujizat, nggak usah iri. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Setiap orang punya promosinya masing-masing. Udah, fokus aja pada panggilan Tuhan, pada rancangan Tuhan yang sudah Tuhan atur dalam hidup. Tetap jaga hati. Karena ketika kita tetap jaga hati kita baik, hati adalah pusat kehidupan, akan menghasilkan kebaikan yang lebih luar biasa lagi dalam kehidupan setiap kita. Jadi jangan jahat. Bapak-bapak yang udah diberkati, udah di posisi yang luar biasa, jangan berubah jadi jahatan. Jangan dulu suami yang cinta istri, suami yang sayang keluarga, dalam perjuangan kehidupan. Pegang tangan istri udah kayak teletabis, nggak mau dilepas. Kaulah segalanya mama dalam hidup. Kita akan menua bersama. Kaulah lampiur dalam hati. Lampiur artinya cahaya dong. Kaulah lampiur dalam hati. Seluas danau Toba, begitulah cintaku kepadamu. Sarangio, ini. Kenapa lagunya ikutan? Backsoundnya ikutan. Pas udah menang dalam perjuangan karir kehidupan, mulai jahat sama istri telantarkan, mulai cari wanita idaman lain. Tiba-tiba istrinya lagi masak, ada yang ketok. Pas dia buka pintu, ada seorang wanita dengan 2 anak. Ini anak dari suamimu. Itu kalau istri orang Sunda, istri orang Jawa kayak gitu. Coba kalau istri Ambon, Batak, Manado, Papua. Gue bilang jangan jahat. Ibu-ibu jangan jahat lah. Anak muda jangan jahat. Siapapun kita jangan jahat. Karena gini, sekali lagi kalau kita jahat, kita sementara memukul genderang perang terhadap Tuhan.
Tapi kalau kita baik, dunia boleh berperang melawan kita, tapi bersama Tuhan kita pasti akan menang. Bilang sama kanan kiri, tetap jaga hatimu baik, jangan jahat. Di situ ada kemenangan, bahkan kau akan bertahan dalam kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati bola pegang tanganku. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama kita boleh bangkit berdiri, angkat suara, aku panggil namanya. Yesus pegang erat, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa apapun masalah, tantangan, persoalan, rancangan orang jahat, bersama Tuhan kita pasti meraih kemenangan. Tapi dalam kemenangan ingat, yang pertama senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang merupakan sumber kemenangan. Sekalipun kecil kemenanganmu, ucapan syukur akan membawamu pada kemenangan yang jauh lebih besar. Yang kedua, tetap rendah hati. Jangan ada kesombongan karena semuanya dari Tuhan. Yang ketiga, gunakanlah kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya melalui kemenanganmu banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Dan yang terakhir, jaga hati, jangan jahat, jangan iri, jangan insecure. Karena setiap orang punya porsinya masing-masing. Tetap jaga hatimu baik. Hati adalah pusat kehidupan. Ketika hatimu baik, kau akan membuat dirimu penuh dengan segala kebaikan Tuhan. Kau akan bertahan dalam kemenangan sampai akhir. Sehingga benar-benar kehidupanmu, setiap langkahmu adalah langkah kemenangan demi kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil langkah tanganmu di hadapan Tuhan.